Harus. Jadi memang sekarang ini ya kalau saya melihat memang ada krisis ya di Eropa, tetapi bisa tertangani. Nah, lalu kenapa kita cerita ini? Untuk memperingati Indonesia. Karena Indonesia ini sekarang udah bukan kritis lagi. Anda ini sudah dijajah oleh Arab. Kalau Eropa belum, mereka berusaha mengambil alih Eropa dan Amerika. Kalau Indonesia ini sudah diambil alih oleh Arab. Itu loh, ya. Pak SK silakan, lanjut. Ya, Pak Paul, shalom. Shalom. Jadi memang nih di Eropa, Amerika ya selama ini kan banyak dimenangkan oleh partai-partai sayap kiri, di mana mereka lebih mengasosiasikan dirinya, ide-idenya, pandangan-pandangannya berbicara tentang isu-isu kebebasan liberal, ya, persamaan derajat, begitu ya, solidaritas, pembelaan hak-hak, ya, perjuangan sosial, reformasi, masalah-masalah internasional, begitu ya. Nah, jadi berbicara seolah-olah lebih tentang humanity, hak asasi manusia, sama semua sederajat. Dan seringkali agak mengabaikan tentang nasionalisme negerinya mereka, bangsanya mereka, rakyat mereka sendiri, penduduk asli mereka, seringkali malah terabaikan. Ya, makanya nggak heran justru pendatang imigran ini yang justru bikin onar, bikin kacau, ya, yang bahkan suka kriminal, bahkan memperkosa dan merusak perekonomian mereka, membebani rakyatnya mereka dengan teks-teks yang menjulang tinggi, bahkan semakin banyak homeless, orang pengangguran, ya, tunawisma di negeri mereka sendiri, di Eropa maupun di Amerika. Justru yang si imigran pemalas ini yang gak ada kerjaan dapat fasilitas enak, rumah enak, apartemen enak, tempat tinggal enak, camp-camp yang nyaman, ya, berbeda, bukan camp-camp seperti di sini kayak dekat Comberan tuh, pengungsi-pengungsi Afghanistan, pengungsi-pengungsi dari seiman mereka pun juga nggak dapat apa-apa, bahkan malah mereka demo di jalan itu ya, menampilkan compang-camping tuh, itunya apa sih namanya, tenda-tendanya begitu. Sedangkan di Eropa, di Amerika dikasih hotel, dikasih uang saku begitu, enak banget. Sedangkan orang aslinya malah terpinggirkan begitu. Nah, berbeda memang sekarang mesti diperkuat partai-partai sayap kanan yang lebih diasosiasikan ide-ide pandangan-pandangannya seolah-olah memang seringkali dianggap, wah, ini orang-orang yang lebih ke fasis, lebih ke hierarki, lebih kepada keteraturan, ikutin kewajiban, ikutin tradisi, lebih konservatif, lebih nasionalis begitu ya, tapi jadi jauh lebih mematuhi undang-undang, keteraturan, hukum-hukum begitu, karena mereka punya jiwa nasionalis begitu. Justru mereka lah penduduk-penduduk asli, ya. Jangan harapkan nasionalisme itu dari para pendatang, nggak mungkin, ya. Apalagi mereka yang dari ideologi Islam, nggak mungkin mereka akan tunduk begitu. Nah, justru mestinya sayap kanan ini mesti lebih menguasai, ya. Nah, kelihatannya udah mulai, ya, kemenangan-kemenangan partai sayap kanan di Belanda, ya, di Italia, ya, kemarin bahkan di pemilu pertama Inggris maupun di Prancis saja sayap kanan sudah semakin menguat, walaupun
dalam kepemimpinannya masih kalah ya, Hmm, eh, masih dikuasai eh, pemimpin-pemimpin yang bukan dari sayap kanan. Nah, tapi kelihatannya ini kecenderungan akan semakin terus menguat begitu ya. Bahkan dimulai ya Polandia udah mulai kan dari awal memang menolak imigran Muslim ini yang memang pasti mereka tahu persis ideologi Islam ini nggak bakal bisa menjadi sahabat, selalu bermusuhan, gampang diprovokasi, gampang diajak untuk bikin onar, bikin kerusuhan, bikin nggak tunduk kepada hukum-hukum yang ada di Eropa. Mereka lebih tunduk kepada hukum syariahnya mereka, begitu ya. Kalau syariahnya mereka mengatakan benci kafir, ya mereka akan benci kafir. Ya. Nah, kelihatannya akan mulai, dan sekarang Denmark juga sama kan, udah jelas memang kalau bisa uh, apa seminimum mungkin ya, kalau nggak bisa zero toleran ya seminimum mungkin lah terima imigran yang jalurnya resmi, nggak mau lagi terima imigran-imigran yang datang seenaknya saja tanpa jalur yang ilegal, yang nyebrang dari laut pura-pura bikin drama, wah ini bahaya, mereka ada anak-anak, ada perempuan-perempuan, gelombang tinggi begitu, bisa mati mereka, akhirnya diterima begitu saja dan dikasih fasilitas, dan bukan hanya berbulan-bulan, bertahun-tahun tinggal di situ begitu. Nah sekarang sudah ditolak, udah nggak mau, mulai Denmark, nah Finlandia udah mulai, Italia udah mulai bersuarakan, Belanda juga partai udah mulai memenangkan. Nah, tinggal di Inggris sama di Prancis ini nih, walaupun pemimpinnya belum dari sayap kanan, tetapi bisa jadi anggota apa uh, apa namanya legislatifnya ya, parlementernya akan lebih lebih cukup banyak yang akan masuk ke sana sekarang yang sayap-sayap kanan, di mana nilai-nilai nasionalisme mengutamakan ya seperti kayak Amerika dengan Trumpnya MAGA ya, Make America Great Again, lewat prioritas kepada orang-orang Eropa Amerikanya sendiri begitu ya, yang imigran itu bahkan seperti kayak di Prancis Le Pen itu kalau dia menang mungkin uh, dari sayap kanan itu ya, sayang dia nggak menang, mestinya ketar-ketir juga nih yang mereka dari Prancis yang keturunan Tunisia ya, dari Aljazair, dari satu lagi Maroko, kalau salah kan banyak di sana itu. Mereka justru banyak dapat kesempatan sebagai anggota-anggota legislatif, ya, sebagai pejabat-pejabat di sana, termasuk di Inggris, ya karena begitu menerima seolah-olah nih wajahnya humanis, internasionalisme, hak-hak, persamaan hak begitu. Tetapi nggak tahu negaranya digerogoti sama orang-orang nih yang memang ideologinya justru nggak ada nasionalismenya untuk kepentingan Prancis maupun Inggris, yang ada justru gimana ideologi syariahnya mereka itu bisa berkembang di Eropa. Nah ini yang mestinya dihancurkan ya, jadi makanya saya bilang kadang-kadang Eropa ini dihancurkan sama Amerika itu sama orang-orang liberal ya, terlalu memberikan kebebasan begitu, nggak dibatasi, seolah-olah kayak persamaan derajat. Nah itu yang bikin hancur selama ini Eropa, dibiarkan saja. Nah sekarang mereka baru menyadari ya, jadi ternyata nih menerima imigran ini membebani mereka ya, lesunya ekonomi sekarang ya kan, energi juga susah begitu. Jadi membuat mereka sekarang juga semakin masyarakatnya sadar untuk jangan memilih yang sayap kiri itu begitu ya, mesti ke sayap kanan begitu. Ya kita harapkan lah Austria, Yunani udah mulai sadar ya, Siprus, Yunani begitu. Juga negara-negara Eropa yang lain ya. Nah kita harapkan 2-3 tahun lagi nih sayap kanan merajalela semuanya ke Eropa, sehingga bersatu mereka dengan berapa tuh katanya 720 ya kursi,
di seluruh Eropa itu, Uni Eropa itu di berapa 27 negara itu, sehingga mereka bersepakat dan yang sayap kanan ini bisa membuat undang-undang baru begitu, sehingga benar-benar ide-ide wawasan-wawasan sayap kanan ini di parlemennya di seluruh Uni Eropa itu bisa bersatu begitu. Karena kan selama ini mereka itu terikat kalau nggak salah ya, negara-negara seperti kayak Denmark malah dibully begitu. Oh, Anda ini seperti kayak fasis negerinya begitu ya. Kok Anda nggak mau terima imigran begitu. Padahal dia tahu persis nih, saya terima imigran negara saya hancur, rakyat saya pada yang asli malah pada komplain bayar pajak buat mereka hidup enak begitu, dan mereka banyak hidup nggak benar, memperkosa. Nah, tetapi kan karena apa sih aturan-aturan tahun berapa itu ya, mereka itu 70-an atau berapa itu, sehingga Uni Eropa itu harus menerima pengungsi-pengungsi yang korban perang karena masalah humanity, karena masalah mereka harus mendapatkan asilum karena merasa dikejar-kejar oleh rejim negaranya, membuat nyawa mereka nggak safety lagi, nggak aman lagi. Nah, tetapi nggak, gobloknya itu ya begitu, nggak mikirin berjubel-jubel yang ilegal datang ya begitu saja diterima dan dipercaya dan nggak dipulangkan. Nah, yang kita harapkan memang nih ke depan sehingga ada bersatu benar-benar dari Uni Eropa, termasuk Trump bisa dimenangkan oleh Trump, sehingga bisa mempersatukan suara itu, segera kirim ke Rwanda, segera balikin ke negara-negara asal mereka begitu, terutama yang ilegal, karena itu berapa puluh juta orang di situ, sekarang mungkin udah 37 jutaan kalau nggak salah, jadi membebani mereka begitu. Nah, saya rasa nggak boleh lagi dikasih hati begitu, kalau dikasih hati ya hancur lah begitu ya. Ya, sementara itu Pak Paul. Jadi Harus. Jadi memang sekarang ini ya kalau saya melihat memang ada krisis ya di Eropa, tetapi bisa tertangani. Nah, lalu kenapa kita cerita ini? Untuk memperingati Indonesia. Karena Indonesia ini sekarang udah bukan kritis lagi. Anda ini sudah dijajah oleh Arab. Kalau Eropa belum, mereka berusaha mengambil alih Eropa dan Amerika. Kalau Indonesia ini sudah diambil alih oleh Arab. Itu loh. Ya. Jadi yang si Gaddafi ngomong itu, ya itu belum, susah. Eropa sudah ngitung, hanya ya perhitungannya sedikit meleset. Mereka tidak mengira orang-orang Islam ini akan sebegitu nekat menampakkan jati dirinya. Ya, walaupun Gaddafi itu teorinya lupa, itu. Pak. Nanya Apa? boleh Pak? Ya, Sebelum lupa nanya. Ini jadi misalkan nih dari katakanlah anak-anak muda dari Indonesia yang mau ke Eropa Barat atau Inggris atau Amerika, dilihat ini, wah kamu paspor Indonesia, apakah dia akan due diligence dulu, apa ditanya agamamu apa atau gimana Pak oh Paul? bukan, tanya bukan agamanya, tapi memang kenyataannya susah paspor Indonesia itu. Apalagi kalau namanya nggak ada bau-bau Kristennya, itu susah. Kan ini kelihatan KTP, KK segala macam itu ya. Kan dicek kan Oh, atau nama bikin ya, visa kan dilihat diminta nama. kan semua komplit kan. Oh, baik baik. Nah, kalau itu begitu kalau nama Muhammad di Denmark, Belanda kayaknya udah mulai udah nggak ditolak bisa, kan, Pak. udah sulit. Udah Kalau sulit. band mungkin masuk ya Pak ya. Kalau nama Pak Ben masuk Pak, masuk. Nah, Kalau nggak masuk komplain lah nanti. Benyamin begitu kan, wah, masih masuk. Eh, eh. Gila ya, gila ya. Goblok orang Indonesia sih, belagu sih. Apalagi udah gini ya, demo-demo anti Israel di Indonesia ya. Kan goblok. Pokoknya sejak demo-demo Israel ini, Indonesia tuh susah loh pergi kemana-mana loh orang Indonesia. Ya. Tapi kalau yang sudah paspornya ada Israelnya, udah pernah stempel, pernah pergi ke Israel segala macam, ya bikin paspor ke Belanda lah gampang, ke Amerika ya gampang. Aneh ya. Tapi memang harus Pak, harus dipindahin deportasi besar-besaran. Ya. Harus, lucu, Jadi harus. kenapa? Karena
mereka itu diterima bukan orang-orang yang pertama, bukan orang-orang yang skillful, ya, yang orang-orang yang dungu-dungu kebanyakan nggak bisa belajar bahasa setempat, budaya setempat. Yang ada pokoknya taunya cuma syariah, terima duit, apalagi yang perempuan ya udah bikin anak yang banyak begitu. Dari ideologi yang anak aja boleh dikawinin, masa mau diterima? Ya berbeda lah jauh dengan ideologi barat begitu ya. Merit mesti umur minimal berapa? Kalau di barat 18 sampai 21 tahun begitu. Ya 18 lah minimal begitu. Nah, Islam ini yang datang ke sana yang maunya mereka nggak boleh, orang barat, orang aslinya mereka nggak boleh menyinggung mereka. Kalau menyinggung mereka dianggap, wah kamu nggak bersikap manusiawi. Ya, tetapi mereka suka menyinggung-nyinggung, meminta orang barat jaga perasaan mereka, para pengungsi begitu, terhadap nilai-nilai mereka, terhadap budaya-budaya mereka begitu. Ya, jangan terang-terangan menyinggung begitu di Eropa maupun di Amerika begitu. Ya, tetapi mereka berani tuh nyinggung-nyinggung, boleh nyinggung, alkohol haram, makan ini haram, nggak pakai jilbab, dibilang nggak apa namanya, orang-orang kafir begitu, ya, orang-orang nggak kenal Tuhan, bisa dia tuh menghakimi begitu, boleh. Suruh jaga perasaan mereka, nggak boleh singgung-singgung agamanya mereka, nabi mereka, ajaran mereka, kebejatan-kebejatan mereka begitu. Ya mana mungkin di barat yang punya nilai bersuara ya untuk kebaikan, ya. Ada yang nggak baik, ya siapapun, Muhammad pun, ya kalau cabul ya pasti akan diomongin cabul, ya. Kalau dia pedofil ya ngomonglah pedofil, masa mau dibatas-batasin begitu. Orang bule mana ada, dalam sistem bule itu ya semuanya terbuka begitu. Kalau kamu memang baik, kamu memang bisa dipercaya, ya, trustworthy, ya boleh, bisa memang benar-benar dipercaya karena kamu punya value, history kehidupan yang benar. Kalau kehidupannya tukang cabul, kehidupannya tukang kawin, kehidupannya nyabulin anak kecil, ya orang bule mana mau dirampas hak-hak asasinya untuk bersuara dengan bebas begitu ya. Nah, jadi mereka mau nggak boleh disinggung ya, minta dijaga, tetapi mereka sendiri enak-enaknya saja begitu ya, melanggar perasaan orang lain, orang Eropa begitu. Nah, jadi maunya mereka ngikutin ideologi syariah mereka begitu ya. Pakaian aja yang seolah-olah orang-orang bule kan bebas ya, dia merasa gua dengan pakaian seperti ini bukannya untuk jual diri ya, berbeda dengan yang kadang pakaian ketat tapi menonjolkan buah dada dan yang lain-lain, nggak taunya dipoligami, ya kan sama aja ya. Ternyata kawin siri, ternyata jadi simpenan, jadi cem-ceman, ya, lebih munafik lagi ya, munafik biadab begitu, yang orang stupid, orang bodoh begitu ya. Lu bicara tentang pakaian, bisa menghakimi orang pakaian terbuka, nggak taunya lu jilbab, malah lu ya sama aja kayak prostitusi ya, prostitusi lewat jilbab begitu, menutupinya begitu, jadi simpenan pejabat, jadi tukang kawin, jadi istri kedua, jadi istri ketiga, keempat, simpanan, kacau begitu. Nah, jadi maunya mereka diakomodasi nilai budaya mereka, tapi mereka nggak mau mengakomodasi budaya-budaya barat, malah dilecehkan. Ya orang barat ya marah lah begitu, apalagi kalau udah buat anarkis, kriminal, ya ngerampok begitu ya. Nah, jadi apalagi udah teriak-teriak, mengganggu jalan, ya kita senang juga sih ngelihat mereka tuh bikin demo-demo kemarin ya, besar-besaran, akhirnya biar Eropa semakin terbuka, Amerika rakyatnya semakin terbuka. Ini memang ajarannya barbar begitu, nggak ada nilai-nilai yang bagus dari ajarannya begitu, yang layak diikuti oleh orang-orang bule begitu. Ya itu Pak Paul. Jadi memang mesti dibuang itu jauh-jauh tuh ya, yang
memang seakidah aja lah sama mereka itu di negara-negara yang anta beranta tuh kalau bisa. Iya. Ya, penutup